Menjadi istri kedua, episode 38. Melihat Viko memasukkan flashdisk ke samping laptop membuat Vita ketakutan. "Viko?" ujarnya pelan. "Iya," saut Viko sembari tetap menatap ke arah laptop. Aku..." Melihat dahi suaminya yang berkedut membuatnya bingung. "Siapa yang bermain-main denganku?" gerutunya. "Ada apa, Viko?" tanya Vita dan langsung mendekati meja kerja suaminya. "Seseorang mengirimkan flashdisk kepadaku, tapi isinya kosong," gerutu Viko, tapi membuat Vita lega. Dia memegang dadanya. Tadinya dia berpikir jantungnya akan berhenti ketika suaminya melihat video kiriman Farid. Ternyata pria itu hanya menggertaknya. "Sudahlah, jangan terlalu emosi," Vita menenangkan. "Aku khawatir ada orang-orang yang ingin menjatuhkanku," ujar Viko. Dia mempunyai banyak saingan dan pastinya ada saja yang ingin menjatuhkan bisnisnya. Dan dia curiga jika pengirim flashdisk itu adalah orang-orang yang iri dengannya. "Tenang, Viko, walaupun kamu mempunyai banyak saingan, aku yakin kamu bisa mengalahkan mereka," ujar Vita sembari mengelus pipi suaminya. Viko menatap wajah istrinya, dan ketika dia ingin mencium bibir itu, Vita langsung menghindar. Hal itu membuat Viko bingung, karena semenjak dia pulang, istrinya tidak pernah menciumnya, bahkan selalu menghindar. Hal itu membuatnya bingung. "Ada apa, Vita? Kenapa kamu tidak mau kucium?" tanyanya heran. Aku tadi makan jengkol," sahutnya bohong. Jawaban itu terlintas begitu saja. Dia yakin dengan mengatakan itu suaminya tidak akan mau menciumnya. Malam hari, di sebuah hotel bintang 3, Farid telah bersiap-siap. Dia memakai pakaian yang bagus, tidak lupa memakai parfum yang akan memikat semua kaum hawa. Aroma parfum itu dapat membuat semua wanita terpikat kepadanya. Apalagi soal kejantanannya, tidak akan pernah diragukan. Dia yakin Zira akan tunduk kepadanya. Kejantanannya akan berdiri tegak semalaman, dan itu bukan hanya karena nafsunya yang tinggi, tapi dia selalu minum obat kuat, obat yang dapat membuatnya semakin percaya diri. Setelah penampilannya cukup sempurna, dia keluar dari hotel itu, masuk ke dalam mobilnya, tepatnya mobil pemberian tante-tante yang puas dengan pelayanannya. Ketika dia dapat memuaskan para wanita yang kesepian, dia akan mendapatkan hadiah. Dan dia tinggal menyebutkan apa yang tidak dimilikinya, maka wanita-wanita berduit akan memberikannya. Dan untuk malam ini dia telah mempunyai keinginan yang belum terwujud, yaitu rumah. Jika dia dapat memuaskan Zira, maka dia akan meminta itu. Vita dan Angela duduk di ruang keluarga, tapi tidak ada sosok Viko di situ. Pria itu mendadak ada pertemuan dengan seorang klien di restoran, membuatnya tidak bisa pulang cepat. "Bagaimana hubunganmu dengan Viko?" tanya Vita sembari mengelus rambut Naura. "Baik," saut Angela singkat. "Apa kamu cukup puas dengan pelayanan Viko?" Pertanyaan itu membuat Angela mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti dengan pertanyaan itu. "Viko hebat, dan pastinya kamu sangat puas," ujar Vita. "Vita, sebaiknya jangan membicarakan masalah ini di depan Naura," Angela mengingatkan. Yang dibicarakan Vita masalah kasur. Tidak seharusnya membicarakan hal itu, yang mana akan membuat Naura bertanya. "Apa kamu malu?" tanya Vita lagi. Angela menatap Vita beberapa saat, lalu dia beranjak meninggalkan wanita itu. Dia masih berpikir waras untuk tidak meladeni Vita, khawatir akan menimbulkan masalah baru. Farid telah sampai di sebuah rumah yang sangat besar. Melihat mewahnya rumah itu membuatnya semakin semangat. Dia wanita yang sangat kaya. Gumam Farid lalu melajukan mobil memasuki pekarangan rumah. Ketika turun dia melihat beberapa pria berbadan besar. Nyalinya menciut ketika melihat pria-pria itu. "Farid?" tanya seorang pengawal. "Iya saya," sahutnya. "Kamu sudah ditunggu." "Baiklah." Dia tersenyum senang, lalu masuk ke dalam rumah yang pintu sengaja dibuka lebar. Memperhatikan furniture yang menurutnya sangat mahal. Seleranya benar-benar tinggi. Gumamnya lalu melihat seorang pria berbadan besar. Pria itu langsung membuka pintu. Farid segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar yang menurutnya sangat mewah. Tapi ketika berbalik, ada yang membiusnya, dan dia langsung tidak sadarkan diri. Sementara itu, Viko masih menikmati makan malam dengan membahas proyek baru, mengobrol sembari memperhatikan ponselnya yang pada saat itu dalam keadaan berkedip. Dia dapat melihat beberapa pesan yang masuk, tapi dia mengabaikan beberapa pesan itu, dan dia akan membaca ketika dia telah selesai. Sesuatu disiramkan ke wajah Farid, membuat pria itu langsung terbangun. Dan ketika mengerjapkan matanya, dia dapat melihat beberapa pria berbadan besar ada di depannya, dan satu pria duduk di pojok yang wajahnya tidak dapat dilihatnya. Ketika melihat ruangan itu, dia semakin yakin jika dia tidak berada di rumah yang tadi. "Siapa kalian?" tanyanya. "Siapa kami tidak perlu kamu tahu. Berikan rekaman videomu dengan Vita," ujar Viko. "Vita?" Farid langsung tersenyum. "Jadi kalian dibayar Vita untuk menculikku?" ujarnya sembari tersenyum mengejek. Dan sebuah tamparan langsung didapatkannya. "Ah!" Farid merasakan pipinya yang kebas.
Katakan di mana video asli itu, tanya Ziko lagi. Kalian pikir aku mau mengatakan? Farid masih tersenyum mengejek. Dia benar-benar tidak takut dengan pria-pria yang wajahnya tidak dikenal. Tapi dia dapat menyimpulkan jika pria yang duduk di kursi itu adalah bosnya. Dan sebuah pukulan kembali didapatkannya. Aku tidak akan memberikan itu, teriaknya marah. Kalau kamu jantan, lawan aku. Jangan seperti ini, teriaknya. Baik, aku akan memenuhi permintaanmu. Ziko memerintahkan anak buahnya untuk membawa Farid keluar dari rumah itu. Pria itu memperhatikan rumah itu, tidak sama dengan rumah yang dilihatnya tadi. Dan ketika melihat bagian luar rumah yang terlihat seperti hutan, membuat nyalinya menciut. Jika dia mati, tidak ada yang akan tahu, bahkan tidak ada yang mencarinya. Ayo pukul aku, tita Ziko yang sudah berdiri hanya beberapa meter dari Farid. Jika aku berhasil mengalahkanmu, apa yang akan aku dapatkan? Dia kembali bernegosiasi. Jika kamu menang, kamu harus menyerahkan rekaman video itu. Dan jika kamu kalah, kamu juga harus menyerahkan video itu. Ucapan Ziko membuat anak buahnya tertawa. Kurang ajar, serunya marah dan mendaratkan pukulan ke arah Ziko. Tapi sayang, gerak Ziko lebih cepat dari geraknya, membuatnya tidak dapat memukul, malah dia mendapatkan pukulan dari Ziko. Pukulan berkali-kali didapat di wajahnya. Ah, teriaknya kesakitan. Ziko memelintir tangan Farid sampai pria itu meringis kesakitan. Patahkan tulang-tulangnya, kata Ziko, lalu mendorong tubuh pria itu sampai tersungkur ke tanah. Pria-pria berbadan besar menggerakkan jemarinya sampai mengeluarkan suara yang membuat Farid ketakutan. Baik-baik, ujarnya takut. Dia langsung menyebutkan nama hotel tempat dia menginap. Dan Ziko langsung mengerahkan orang-orangnya untuk segera ke hotel itu. Apa aku bisa bebas? Tanyanya takut. Tidak segampang itu, suruh Ziko, lalu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengurung Farid kembali. Dia didudukkan di kursi dengan tangan terikat. Berapa banyak kamu mengcopy video itu? Tanyanya. Tidak ada, aku belum mengcopy video itu. Aku hanya menggertak pita. Video itu masih ada di dalam laptopku, jelasnya takut. Kita akan lihat nanti. Jika video itu berhasil aku lacak, maka jarimu akan hilang, ancam Ziko dan berlalu. Viko sampai di rumahnya jam 9 malam. Angela menyambut suaminya, sedangkan Vita menidurkan Naura. Bagaimana pertemuan malam ini? Tanya Angela. Berjalan lancar. Mereka mau bekerja sama dengan perusahaanku. Sautnya senang dan memeluk istrinya. Di mana Vita? Tanyanya yang ingin membagi kebahagiaan itu dengan Vita juga. Vita di kamar Naura. Aku akan memanggilnya. Angela berlalu ke kamar Naura. Dan ketika di sana ternyata Vita tengah tertidur dengan Naura. Vita, bangun. Viko memanggilmu, ujar Angela. Wanita itu mengejapkan matanya, lalu merapikan rambutnya. Ada apa? Kenapa Viko memanggilku? Tanyanya takut. Viko sedang senang. Kamu akan tahu nanti. Saut Angela dan berjalan lebih dulu menuju ruang kerja. Dia masuk ke dalam ruangan itu dan melihat suaminya sedang fokus menatap layar ponsel. Dan ketika Vita masuk, tatapan Viko langsung menatapnya dengan tatapan tajam. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanyanya. Apa ini? Vita bingung. Dia melirik ke arah Angela. Tadi madunya mengatakan jika mood suaminya sedang baik, tapi kenyataannya Viko seperti sedang menahan amarahnya. Jawab, bentak Viko sembari menggebrak meja. Hal itu membuat Vita dan Angela kaget. Aku tidak mengerti, saut Vita bingung. Tidak mengerti kamu bilang? Viko memutari meja, lalu menunjukkan sebuah video berdurasi 15 menit. Ketika melihat adegan panas itu, membuat Vita menangis. Ternyata Farid mengirimkan video itu ke Viko ketika dia sedang menuju alamat yang diberikan Zira kepadanya. Ampun Viko, ujarnya menangis. Ampun kamu bilang, seru Viko marah. Dia melayangkan tangannya ke arah Vita, tapi Angela langsung menahan tangan suaminya. Viko, ada apa ini? Tanyanya. Dia berselingkuh, dia telah tidur dengan pria lain, tahutnya dengan mata merah. Angela langsung terbelalak ketika mendengar itu. Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa? Teriak Viko marah. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja kamu bilang. Viko mencengkram lengan istrinya dengan keras. Kamu lihat ini? Viko menunjuk rekaman dan desahan istrinya. Kamu menikmati permainan itu. Teriak Viko marah. Vita hanya bisa menangis. Menjelaskan apapun tidak akan berguna. Viko tidak akan mau menerima penjelasannya. Aku kecewa denganmu, seru Viko dengan mata berkaca-kaca. Aku berpikir jika kamu mencintaiku. Ternyata semuanya salah. Ujarnya lalu menengadahkan kepalanya ke atas, menahan air matanya agar tidak tumpah. Pantas kamu terlihat diam ketika bertemu dengan pria itu. Bahkan kamu menghapus nomornya di ponselku. Ternyata kamu takut perselingkuhanmu aku ketahui. Viko menghembuskan nafasnya secara kasar. Sekarang aku tanya kepadamu, apa yang harus aku lakukan ketika tahu istriku berselingkuh? Vita hanya diam. Lidahnya seperti tercekat. Dia tidak mampu mengatakan apapun kepada suaminya. Jawab Vita, apa yang harus aku lakukan untuk istri yang telah tidur dengan pria lain? Teriaknya. Ampun Viko, aku menyesal. Hanya itu yang bisa diucapkannya. Menyesal? Hanya kata itu yang kamu ucapkan.
ujar Viko lalu mencengkram leher istrinya. Ampun, ujar Vita sembari memukuli lengan suaminya. Viko, jangan. Beri kesempatan untuk Vita menjelaskan, ujar Angela. Pria itu langsung menurunkan tangannya. Aku tidak bisa menerima penjelasan apapun. Sekarang apa maumu? Tanya Viko dengan intonasi yang pelan. Bersambung.